Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ja'alana min ashabil khatmil awliya'il muhammadin. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلاة نعرفنا بها إياه وعلى آله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حق قدرك ومقدارك العظيم. Alhamdulillah, para ikhwan, para ahbab, rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita sama-sama bermudzakarah, berbicara tentang ilmu pengetahuan, yang mana mencari ilmu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan pada kesempatan ini kita akan bahas tentang wasilah, perantara, wabil khusus perantara antara kita supaya dekat, supaya bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Baiklah, hadirin rahimakumullah. Izinkan Al-Fakir untuk membaca tulisan atau ungkapan daripada seorang wali yang mempunyai gelar Al-Qutbul Maktum wal Barjakhul Makhtum wal Khatmul Muhammadiyil Ma'lum, yaitu Sayyidina wa Maulana Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Dalam kitab beliau yang disusun oleh Sayyid Ali Harajim yang bernama Jawahirul Ma'ani wa Bulughul Amani, itu di halaman 393 dengan cetakan Maroko ya. Halaman 393 cetakan Maroko. Bismillahirrahmanirrahim wa sa'altuhu radhiyallahu an. Saya Ali Harajim bertanya kepada Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu an makna qawlihi, tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu, artinya wallahu a'lam bimuradih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu, dan carilah. Carilah oleh kalian ilaihi, supaya sampai kepadanya, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, al-wasilah, pelantara, jalan pendekatan menuju Allah Subhanahu wa taala.
Ini pertanyaan daripada Sayyid Ali Harajim kepada Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu ya. Ini ayat apa nih? Surat Al-Maidah ayat 35. Surat Al-Maidah ayat 35. Wa ajaba radhiyallahu an. Wa ajaba mangka menjawab radhiyallahu anhu Sayyiduna Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu biqaulihi dengan jawaban beliau maknaha. Tentang makna ayat ya, ayat itu Al-Maidah ayat 35 adalah ittaqullaha, kalian harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khafu, dan kalian harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala min syiddati iqabihi ya, dari azabnya yang keras, adab Allah yang keras. Wabtaghu, dan carilah oleh kalian ilaihi, supaya bisa sampai kepada Allah, al wasilata, wasilah perantara. Wahia, yang dimaksud dengan wasilah menurut Syekhuna wa qudwatuna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an adalah al-a'malus shalihatu, amal-amal saleh. Allati fiha, yang mana dalam amal saleh tersebut ridhahu subhanahu wa ta'ala, terdapat keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'khadu, dan dapat diambil dan juga dapat dipahami min hadhil ayati, dari ayat ini ya, dari Al-Maidah ayat 35 ini, ala tariqil isarah ya, ala tariqil isarah, dengan melalui jalan isyarat, dengan makna batin, atau melalui ulama-ulama ahli hakikat ya. Bisa diambil beristidlal, mengambil dalil, dan ini adalah wabtaghu ilaihil wasilah allati tanqati'una biha an ghairihi ya, yaitu carilah oleh kalian ya, wabtagu, carilah oleh kalian apa, al wasilata, wasilah, allati, yang mana tanqati'una ya, kalian bisa memutuskan biha, dengan wasilah tersebut, an ghairihi, dari selainnya, litatasilu ya, agar kalian tersambung, litatasilu, agar kalian tersambung, bihi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah wasilah kepada Allah, yang mana wasilah tersebut bisa memutuskan kalian dari selain Allah, dan kalian bisa sampai kepada Allah, karena selain kalian tidak akan merintangi, akan bisa dihindari. Seterusnya Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu mengatakan wala wasilata, dan tidak ada wasilah a'zamu, yang lebih agung, minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala wasilata ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada wasilah yang lebih agung untuk sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minas salati alaihi sallallahu alaihi wasallam, daripada solawat kepada baginda Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min jumlatima, dan termasuk termasuk wasilah yubtago yang dicari, wa min jumlatima, dan dari sebagian perkara yubtago minal wasilati, yang dicari daripada wasilah ilallahi ta'ala supaya sampai kepada Allah adalah asy-syekhul kamilu, seorang syekh, seorang guru yang sempurna. Fa innahu, maka sesungguhnya asy-syekhul kamil, guru yang sempurna, min a'zamil wasail, termasuk daripada wasilah-wasilah yang paling agung, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wassalam. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita jam'u, kumpulkan, yang pertama adalah mencari seorang syekhul kamil. Mencari syekhul kamil. Yang kalau bisa kemarin melihat di kitab Jawahirul Ma'ani, masih kitab yang sama, di halaman 653, bahwa kalau bisa syekhul kamil di sini adalah seorang wali yang berpangkat qutbul aqtab. Seorang wali yaitu ashabul idnil khos, kalau bisa. Dan hanya beliau yang bisa. Kemudian Syekhul Kamil ini, Qutbul Aqtab ini, akan mengajarkan bagaimana bisa dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya membimbing, mengajarkan membaca sholawat, membimbing, mengajarkan suluk dengan sholawat. Kemudian setelah itu adalah mengamalkan syariat amal soleh, baik yang zahir ataupun batin, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata lain, jalan wasilah kepada Allah yang pertama adalah menjalankan syariat, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan, baik yang bersifat zahir maupun bersifat batin, dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara dan suluk didikan seorang guru, yaitu Syekhut Tarqiyah, guru Tarqiyah. Maka insya Allah dengan 4 poin ini, berkhidmat menjadi murid Syekhut Tarqiyah, kemudian mengisi waktu demi waktu dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian memenuhi hati dengan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menghiasi zahir dan batin dengan amal-amal saleh sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan 4 poin ini, seorang salik, seorang hamba, seorang murid, seorang muslim akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, para ahbab, para ikhwan rahimakumullah, begitulah mungkin sekilas yang Al-Fakir bacakan, yaitu di dalam kitab Jawahirul Ma'ani di halaman 393 cetakan Maroko. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.